Pablo Benua ternyata lebih dulu membuat laporan ke pihak penegak hukum kepada Farhad Abbas ini. Artinya bahwa laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas kepada Pablo Benua merupakan bentuk kepanikan yang ditunjukkan oleh seorang Farhad Abbas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Selasa 12 November 2024. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya ingin kembali mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pablo Benua dan Farhad Abbas, di mana kabar terbaru kita mendengar bahwa Farhad Abbas resmi melaporkan Pablo Benua kepada pihak penegak hukum, tetapi ternyata ada informasi yang saya peroleh dari Pablo Benua itu sendiri. Laporan yang pertama kali dibuat itu bukan oleh Farhad Abbas, tetapi dilakukan oleh Pablo Benua. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Ingin informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya secara pribadi sudah melaporkan FA secara resmi. Kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya, di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia IP-nya. Ya, 2024 itu ya, 2023. Oke. Jadi atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke. Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok, kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana. Bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Saya minta jangan sepotong-potong. Intinya apapun itu, udahlah, nggak jadi masalah. Saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut. Sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam. Gak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Itu dia, kurang lebih. Mungkin kalau misalnya dipertemukan nanti
ya amit-amit juga ya dipertemukan dalam satu sel abang dan FA. Ya. Apa sih yang pengen diobrolin gitu bang? Saya mau elus dia, saya mau sayang dia. Saya udah bilang saya sayang sama FA ini. Ya, kita lihat aja. Kalau memang harus di dalam, atas laporan FA terhadap saya dan atas laporan saya terhadap FA juga, FA harus di dalam, ketemu di dalam. Saya minta, saya request satu aja. Saya minta FA satu ruangan sama saya. Oke, kita lihat aja. Selain yang Kapolsek. Buat yang kemarin ngikutin kasusnya Agus, pasti tahu dong Farhat itu ngelaporin Pablo. Dan sekarang Pablo yang ngelaporin Farhat Abbas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda sekitar 400 jutaan. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya bun, kalau misalnya si Pablo menang, kita selama 2 tahun ke depan gak akan ngeliat Farhat Abbas lagi. Jadi kita berdoa aja supaya Pablo yang menang gitu. Dan di sini juga mereka tuh menjelaskan kenapa Farhat ngelaporin Pablo, Pablo ngelaporin Farhat. Jadi si Farhat ini merasa Pablo ini selalu nyenggol dia, padahal Pablo nggak merasa nyenggol Farhat, malah Farhatnya yang nyenggol Pablo mulu gitu. Kalau kata gua, nih lawyer pada habis nonton biduan di mana, habis nonton dangdutan di mana, kenapa senggol-senggolan gitu loh. Terus di sini kuasa hukum Pablo juga bilang Farhat ini agak-agak lah, masa dia bilang kalian bakal masuk neraka, orang ini bakal masuk neraka. Jadi kan kayak dia mengambil tugas sang ilahi gitu loh, kayak berlebihan banget. Dan jujur di bagian itulah gue yang paling kesel sebenarnya, karena kayak perjuangan gue dan pengorbanan gue selama ini buat nge-like dan nge-share postingan-postingan di Facebook itu kayak gak dianggap sama Farhat. Gue selama ini nge-like dan nge-share postingan di Facebook loh yang katanya bisa buat kita masuk surga. Jadi kayak gak dianggap. Terus wartawan juga nanya sama Bang Pablo, gimana nih Bang, nih kan netizen banyak yang mendukung abang gitu, perasaannya gimana gitu. Kata Pablo, alhamdulillah buat yang mendukung, thank you banget. Dan Pablo merasa kita para netizen itu udah pinter lah ya, udah realistis, udah tahu mana yang benar, mana yang salah, udah pinter menilai. Kok kalau soal itu aman Bang, tenang Bang, santai aja. Gue udah sering kok menilai tetangga gue dari penampilannya, gue juga udah sering menilai orang dari zodiaknya. Pokoknya aman lah soal nilai-menilai, gue udah jago banget. Terus kan gara-gara si Farhat ngelaporin Pablo, Pablo ngelaporin Farhat ya, mereka ini akhirnya udah booking ruang tahanan di Cipinang sama di mana gitu. Udah ngebooking buat jaga-jaga kalau dua-duanya masuk ke ruang tahanan gitu. Nah pertanyaan gue, kalian kemarin bookingnya pas weekend apa pas weekday? Lagi ada promo nggak waktu itu? Dan di sini juga mereka menjelaskan bahwa si Farhat ini suka membolak-balikkan fakta. Kalau kata gue ya, gak usah jadi lawyer lagi lah Farhat. Kalau lu suka membolak-balikkan fakta kayak gitu, ketahuan lu jualan gorengan aja, lu membolak-balikkan bakwan biar kagak gosong. Oh iya, gue mau ingetin lagi buat kalian semua guys, jangan lupa isi petisi yang ada di link bio gue buat mensupport Tenovi ya guys. Kita saksikan aja perkembangan kasus selanjutnya gimana ya. Gak expect banget karena seonggo Agus ya, kasus ini jadi sampai melebar kemana-mana. Jadi banyak yang saling ngelaporin, gak lawyer, gak artis. Jadi kayak Agus please buruan pergi ke Korea Utara. Perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim semakin kesini sudah melebar kemana-mana. Dan itu adalah sebuah fakta yang bisa kita saksikan saat ini. Rasa-rasanya kuasa hukum dari si Agus Salim tidak lagi fokus untuk mengurus tentang persoalan uang lunasi. Tetapi mereka lebih fokus untuk urus persoalan mereka sendiri. Di mana persoalan ini muncul ketika mereka sedang menangani persoalan dari si Agus Salim. Ya, inilah bukti nyata yang bisa kita saksikan bersama-sama bahwa seorang kuasa hukum, seorang pengacara, seorang advokat yang bernama Farhat Abbas ini benar-benar tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Benar-benar lawyer yang hanya mau mempermalukan lembaga peradi yang telah memberikan kuasa atau yang telah memberikan izin kepada seorang Farhat Abbas ini. Saya sebagai rakyat jelata, saya tidak mengerti kira-kira kualitas prestasi atau nilai apa yang bisa dipercayakan kepada Farhat Abbas
sehingga dia bisa mendapatkan surat izin dari lembaga peradi ini. Padahal dalam perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim, ada begitu banyak sandiwara, ada begitu banyak drama, ada begitu banyak manipulasi yang dilakukan oleh si Farhad Abbas yang dalam tanda kutip adalah seorang praktisi hukum, yang adalah seorang kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarganya. Kita masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa kuasa yang diberikan oleh Agus Salim dan keluarga itu adalah tentang persoalan uang donasi. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Perkara kata tai saja dilaporkan ke pihak penegak hukum. Dan persoalan ini pun merembet kemana-mana. Sampai bawa nama suku Bugis, suku Makassar. Sesungguhnya di sini orang-orang yang telah merespon persoalan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, khususnya yang bawa nama suku Bugis dan Makassar, kalian sesungguhnya sudah terprovokasi. Kalian itu sedang diadu domba. Tolong kedepankan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan. Seorang Farhad Abbas dia tidak paham tentang nilai etika, tentang kode etik, tentang nilai kebijaksanaan, tentang nilai moral, tentang nilai adab. Dia hanya bisa untuk mengadu domba. Buktinya, perkaranya Agus Salim sampai hari ini belum kelar. Tetapi dia sibuk setiap hari membuat laporan. Mulai dari Denny Sumargo, Pablo Benua, Yolo Ine. Belum ada lagi yang lainnya pastinya akan menyusul. Setiap orang yang berargumentasi namanya, yang mengkanter narasinya, pasti akan dilaporkan oleh Farhad Abbas. Karena memang lawyer yang satu ini mau membuktikan kepada kita bahwa contoh yang tidak berkualitas, contoh yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak Agus tinggal. Karena alhamdulillah udah dibeliin AC2, kemarin nggak ada. Pertanyaannya ngapain? Ngapain Bapak Prabowo disuruh datang ke rumah Agus? Apalagi disuruh lihat Agus sudah punya AC2. Obat lu ya. Mabok kecubung kali. Ngikutin drama Agus dan Farhad Abbas ini. Jadi keinget omongan Gerindra. Biarin aja. Ngadi-ngadi sih lagian. Orang Bugis, orang Makassar tahu bagaimana menyelesaikan perkara. Mau dia damai, mau dia tarung, mau dia berperang pun tahu. Begitu ya Pak ya? Tahu cara. Dan orang Bugis adalah orang laki-lakinya laki-laki. Ya, bukan bencong ngajakin berantem tapi bawa-bawa podcast, bawa-bawa wartawan. Mari kita tonton perkembangan kasusnya Denny Sumargo yang dilaporkan sama Farhad Abbas nih. Ini kocak gaming banget nih, lihat nih. Nih. Drama makin panjang, suku Bugis dan Makassar resmi laporkan Denny Sumargo, pelaporan dari tim Farhad Abbas. Tiba-tiba ada suku Bugis dan suku Makassar yang ngelaporin Denny Sumargo. Padahal jelas-jelas loh di video itu nggak ada rasis. Si Denny nggak rasis. Si Farhad Abbasnya yang lagi krisis ekonomi. Nih kita lihat aja videonya ya. Disambung kan? Iya. Disambung ya. Jadi ini naik bang. Ini Pak. Di tengah. Naik bang. Jadi gambarnya bang. Bentar. Gua stop dulu. Lucu soalnya. Disuruh naik bang. Dia bingung mau naik ke sini apa ke sini, disuruh naik bang. Naik plafon aja bang, udah bang, naik ke atap. Oke, tenang, jangan emosi dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nonton videonya ya.
omongannya yang menantang-nantang, jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, nggak bisa aspun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Pak Tabas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya. Datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul. Ngajakin berantem, katanya Pak Tabas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Pak Tabas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Pak Tabas, saya yakin dia akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya memang udah maunya dia. Tapi Pak Tabas kan nggak sebodoh itu. Ya. Malah dia kemudian dia bilang mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu loh. Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajakin mau minta dipukul tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu. Ya. Dan dia datang ke sana kalau memang mau berantem. Contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga Makassar juga ada si Rionel Pancai. Nah, barusan lu ngomong apa tuh barusan? Lu bilang contoh orang Madura, dia kalau berantem berani janjian carok-carokan atau dalam bahasa Indonesia itu bacok-bacokan gitu. Itu namanya rasis ya. Madura nggak begitu, cinta damai. Terus lu bilang suka apa lagi tadi, Betawi atau mana? Kalau lagi berantem janjian juga atau apa? Lu tadinya mau ngelaporin si Densu ya atas dasar rasis, bawa-bawa suku ya, padahal jelas-jelas enggak, tapi ternyata lu ya recordnya barusan ada. Makanya ini dipakai gitu loh, sinkronkan dulu ini sama ininya gitu. Lu sekarang yang bagusnya dilaporin sama suku Madura sama apa tadi, suku Betawi atau apa yang dia bilang tuh kan, rasis. Masa dibilang mereka suka ribut, suka bacok-bacok, ya kan? Terus gue kasih tahu ya sama kalian semua, ini tuh pintu. Nih, ada tulisannya berjalan ya. Pintu apa gitu. Lu pada bisa minggir nggak? Jangan menghalangi pintu begitu. Ini Polda Metro Jaya bukan ngurusin kalian doang. Orang pun mau masuk, mau keluar. Ya, jangan di tengah pintu. Di mana kek? Dekat parkiran kek? Dekat tiang bendera atau di mana? Lagian ada mau-maunya disuruh pura-pura ngelaporin jadi perwakilan suku ini suku itu. Dibayar pakai apa sih? Dibayar pakai apa? Keadaannya dibikin-bikin seolah-olah Denny Sumargo rasis. Padahal jelas-jelas dia tuh yang lagi krisis ekonomi, ditagih sama para UMKM, ditagih uang titipan. Makanya selesaiin dulu Farhad Abbas. Kamu diancam gak, Mbak? Diancam sama FA. Diancam? Akan dipidanakan. Gila lu, Bang. Orang kecil yang minta haknya dia lu ancam, lu pidanakan. Gue aja lu ancam. Gila lu. Udah gini aja deh. Lu buat pernyataan lu gak sanggup membayar uang ibu nih. Biar gue yang mengganti uang ibu ini. Gila lu. Ini kemanusiaan tau gak, Bang? Tega lu lihat orang kecil begini. Gila lu, gak nyangka gue. Ya Allah. Udah sabar ibu ya. Ibu diancam mungkin uang ibu. Total kerugiannya berapa sih, Bu? Kurang lebih 60 juta. UMKM juga tuh seperti apa? Sebagai member, Bu. Member juga. Oke. Bu, tadi Ibu bilang tadi kalau Bang FA sendiri sempat mengancam Ibu. Iya. Mengancamnya dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk pemerasan di WA. Ibu di WA? Iya, ini dia nih. Ibu di WA sama iya, iya, ini dia nih. Apa isi WA-nya? Gila lu, Bang, sampai WA anak kecil begini lu WA. Iya, ya Allah, ya Rabbi. Coba. Gila lu, Bang. Diancem di WA, diancem orang kecil begini, hanya emak-emak yang hanya dari Gojek dapat duit uangnya.
Dia cuma menanyakan haknya, terus lu ancam di WA. Juga lu ancam pidana. Ada kekerasan dan diancamnya untuk kekerasan karena memasuki perkarangan dia secara tidak izin. Memasuk perkarangan dia secara izin? Iya, padahal saya datang baik-baik. Kalau tidak izin ngapain saya disuruh masuk, disuruh duduk, dikasih minum. Botol aqua yang kecil. Lah, berarti ibu bukan mendobrak pagar dong masuknya? Tidak, saya datang baik-baik, ibu. Bukan melompat pagar? Tidak. Lah, terus bagaimana bisa diancam dia datang baik-baik? Nah, kasih minum? Farhat Abbas yang terbaik ya, yang terhormat di seluruh dunia. Berani nggak mau sumpah pocong? Besok saya bawa kain kafan, kita ketemu di mana? Saya gelar kain kafan 2 buat Elsa dan buat si Farhat. Berani nggak? Kalau berani kita tantang nih berdua ya. Siapa takut? Kita punya hak sama kamu. Kalau memang berani kita ambil kain kafan, kita bawa ke situ, kita gelar sekarang, kita sumpah pocong. Kalau kamu mau menantang, oke. Siapa takut? Hati kita sudah luka, kamu lukain. Bahkan kita mau makan awal-awal bulan, pas bulan-bulan kamu ambil uang itu ternyata ada di kamu. Kita mau makan aja susah, bayar kontrakan aja susah, sampai nangis. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen kepada si Farhat Abbas, lawyer koplak yang saat ini sedang mendampingi Agus Salim dan keluarga. Kenapa kita katakan bahwa seorang Farhat Abbas ini adalah lawyer koplak? Tadi yang melaporkan Denny Sumargo ke pihak penegak hukum, bagi saya itu adalah contoh-contoh manusia yang sudah terjerumus dengan otaknya si Farhat Abbas. Sayang sekali. Bagi saya secara pribadi, seorang Farhat Abbas ini tidak pantas untuk menjadi seorang kuasa hukum. Atau seorang Farhat Abbas ini tidak layak untuk menjadi seorang advokat. Karena selama ini kita selalu dipertontonkan dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang ditunjukkan oleh netizen ini mau membuktikan kepada kita semua masyarakat Indonesia bahwa seorang Farhat Abbas sesungguhnya tidak mengerti tentang kode etik seorang praktisi hukum, tentang profesionalitas bagi seorang advokat. Dia hanya bisa untuk mengadu domba. Dia hanya bisa untuk numpang viral. Dia hanya bisa untuk mencari popularitas. Tetapi dia tidak mau tahu untuk mencari benang merah dalam menyelesaikan sebuah kasus ataupun persoalan. Dengan demikian, harapan saya sebagai seorang rakyat jelata ini, bahwa lembaga peradi yang telah memberikan izin kepada manusia seperti ini, tolonglah dicabut. Jangan sampai hanya ulah dari seorang Farhat Abbas. Kualitas, harkat, marwah, dan martabat dari lembaga peradi yang selama ini selalu kami rakyat kecil agung-agungkan, yang selama ini selalu kami puja-puji, pada akhirnya musnah, pada akhirnya sirna, pada akhirnya tidak direspek. Bagaimana mungkin ketika ada seorang praktisi hukum punya kualitasnya seperti ini? Bisanya cuma mengancam, bisanya cuma meneror, bisanya cuma membuat laporan ke pihak penegak hukum. Apa kira-kira yang bisa diedukasikan kepada kami masyarakat Indonesia? Semoga saja komentar-komentar dari netizen ini bisa didengar oleh lembaga peradi, agar seorang Farhat Abbas, lawyer yang bisanya cuma mengadu domba ini, bisa dicopot jabatannya atau dicabut izinnya itu. Karena jujur, kami masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak butuh ketika ada kuasa hukum, ketika ada advokat yang punya kualitas yang demikian. Begitulah kira-kira.